Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Dinda Fadila, NPM 084. Saya akan mempresentasikan materi mengenai teori estimasi permintaan. Estimasi permintaan merupakan proses untuk menentukan nilai dari koefisien fungsi permintaan suatu produk saat ini atau untuk menentukan bagaimana faktor-faktor mempengaruhi permintaan. Perkiraan ini dimaksudkan untuk mengurangi ketidakpastian di masa yang akan datang. Pendekatan estimasi permintaan. Pendekatan estimasi permintaan dibagi menjadi dua. Yang pertama, pendekatan riset pasar. Riset pasar adalah sebuah kegiatan penelitian yang dilakukan di bidang pemasaran. Kegiatan ini dapat memberikan informasi atau gambaran tentang jenis, produk, dan jasa baru apa yang bisa mendatangkan keuntungan bagi sebuah bisnis. Ada 3 cara yang dapat digunakan untuk melakukan riset pasar. A. Survei dan konsumen. Merupakan survei melibatkan sejumlah konsumen sebagai sampel tentang bagaimana mereka akan bereaksi terhadap perubahan tertentu dalam faktor-faktor yang mempengaruhi permintaan. Untuk mengatasi kelemahan yang dilakukan observasi dengan cara mengumpulkan informasi tentang preferensi konsumen dengan mengamati bagaimana mereka membeli dan menggunakan produk. B. Eksperimen pasar. Merupakan metode untuk mengetahui reaksi konsumen berkaitan dengan kuantitas yang akan dibeli apabila terjadi perubahan pada faktor-faktor yang mempengaruhi kuantitas yang diminta dari suatu komoditi yang dilakukan di pasar yang sesungguhnya. C. Klinik konsumen. Merupakan eksperimen laboratorium di mana sejumlah partisipan diberikan sejumlah uang tertentu dan diminta untuk membelanjakannya dalam sebuah toko simulasi dan melihat bagaimana mereka memberikan reaksi terhadap faktor yang mempengaruhi permintaan. Yang kedua, pendekatan analisis regresi. Regresi adalah suatu teknik analisis data yang digunakan untuk melihat pengaruh antara dua atau lebih banyak variabel. Hubungan variabel tersebut bersifat fungsional yang diwujudkan dalam suatu model matematis. Manfaat pendekatan analisis regresi. Yang pertama, membuat estimasi rata-rata dan nilai variabel tergantung dengan didasarkan pada nilai variabel bebas. Yang kedua, untuk menguji hipotesis karakteristik dependensi. Yang ketiga, meramalkan nilai rata-rata variabel bebas yang didasari nilai variabel bebas di luar jangkauan sampel. Dua jenis analisis regresi. Yang pertama, analisis regresi sederhana. Analisis regresi sederhana adalah sebuah metode pendekatan untuk pemodelan hubungan antara suatu variabel dependen dan suatu variabel independen. Dalam model regresi, variabel independen menerangkan variabel dependensinya. Dalam analisis regresi sederhana, hubungan antara variabel bersifat linear, di mana perubahan pada variabel X akan diikuti oleh perubahan pada variabel Y secara tetap. Yang kedua, analisis regresi berganda. Analisis regresi berganda adalah model regresi atau prediksi yang melibatkan lebih dari suatu variabel bebas atau prediktor. Istilah regresi berganda dapat disebut juga dengan istilah multiple regression. Kata multiple berarti jamak atau lebih dari satu variabel. Tahapan-tahapan untuk melakukan estimasi permintaan dengan analisis regresi. A. Menentukan model permintaan. Model menunjukkan keterkaitan antara dua variabel atau lebih. Ix sama dengan F X1 kali X2 kali X3 titik Xi tutup kurung. Qx sama dengan F Px kali Ix kali Sx tutup kurung. B. Mengumpulkan data dari variabel. Perlu ditentukan jenis data apakah berupa data cross-section atau data time series. C. Menentukan bentuk persamaan permintaan. Bentuk persamaan dapat dibedakan menjadi dua macam. Pertama, persamaan linear dan persamaan tidak linear. D. Melakukan perhitungan persamaan regresi. E. Menguji hasil regresi. Pengujian dilakukan terhadap 4 hal, yaitu 1. Uji tanda, 2. Uji signifikansi, 3. Uji determinasi, dan 4. Uji penyimpangan regresi. 1. Uji tanda. Uji ini menyangkut tanda positif atau negatif dari nilai koefisien dan mengujinya apakah sesuai dengan data teori yang ada. Yang kedua, uji signifikansi. Uji ini dimaksudkan untuk mengukur keberartian hasil secara statistik dari perkiraan parameter atau mengukur derajat keyakinan di setiap perkiraan parameter. Uji yang digunakan adalah uji T dan uji F. Uji T digunakan untuk menguji apakah hubungan linear antara variabel dependence dari variabel independence.
Bila uji T untuk persamaan menunjukkan hasil signifikan untuk semua parameter, berarti masing-masing akan berpengaruh secara signifikan terhadap Qx. Untuk mengetahui apakah uji T signifikan atau tidak, dilakukan dengan cara membandingkan T hitung dengan T tabel. Uji F, analisis varians, digunakan untuk menguji besarnya pengaruh semua variabel independen secara bersama-sama terhadap variabel dependence. 3. Uji determinasi. Uji determinasi R-square dimaksudkan untuk mengukur seberapa besar proporsi variasi pada Qx yang dapat dijelaskan oleh variabel independence yang akan ada di dalam persamaan regresi. Jika R-square 80%, ini menunjukkan bahwa variabel independence menjelaskan sebesar 80% terjadinya variasi pada Qx. 4. Uji penyimpangan regresi. Uji yang harus dilakukan untuk meyakinkan bahwa persamaan regresi bebas dari masalah multikolonialitas, heterokedastisitas, autokorelasi, dan harus memenuhi terdistribusi normal. Baiklah, itu saja yang dapat saya presentasikan tentang teori estimasi permintaan. Terima kasih.